Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Santriwan santriwati jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian malam hari ini yakni cinta tafsir Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 22, yakni membahas mengenai hukum perkawinan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihu ma nakakha aba'ukum minan nisa illa ma qad salaf innahu kana fakisatan wa maqta wa sa'a sabila. Wala tankihu, dan janganlah kamu mengawini. Jadi kita tidak dibolehkan menikahi. Siapa yang tidak boleh dinikahin itu? Nakaka aba'ukum minan nisa, di antaranya wanita-wanita yang telah dikawin oleh ayah kamu. Jadi ayat ini melarang, mengharamkan untuk menikahi wanita yang sudah dinikahin oleh ayah kita. Dalam catatan kalau masih satu nasab, satu mahram. Karena ayat yang telah lewat, illa maqad salaf, kecuali yang telah berlalu. Sebagaimana minggu yang lalu kita bahas, wanita yang ditinggal meninggal oleh suaminya, maka boleh dinikahin oleh kerabatnya sebagai warisan. Bahkan anak laki-lakinya boleh menikahin ibunya sebagai warisan. Itu di zaman jahiliyah. Ayat tersebut sudah dihapus dengan datangnya ayat yang ke-22. Demikian santriwan santriwati jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak ngaji, tidak mengkaji tentang surah ayat demi ayat, maka tidak jelas. Ayat yang lama boleh, kok yang kedua tidak boleh? Maka di dalam ilmu tafsir itu ada ayat yang dihapus. Ayat yang dihapus diganti dengan ayat yang baru. Maka tidak bisa mengaji itu dipotong-potong. Perlu proses untuk memahami Islam secara kafah. Ya pelan-pelan. Tidak bisa bin salah bin brak kedebrak jadilah, itu mah sulap. Tapi kalau belajar agama secara mendalam butuh waktu, butuh ahlinya. Maka ada spesialis, ahli tafsir Al-Quran, ahli fikih, ahli nahwu sorof, ahli tasawuf, ahli hadis, ahli sejarah. Di dalam Islam juga seperti itu, santriwan santriwati jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu, sesungguhnya, karena fakisatan adalah perbuatan yang keji, wa maktan, dan busuk. Maksudnya, artinya menikahi istrinya ayah kita yang sudah meninggal, maka itu termasuk perbuatan yang keji dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita jadikan sebagai istri kita, sedangkan kedudukan kita adalah anaknya. Maka Islam datang untuk menghapus zaman jahiliyah itu.
Kenapa? Karena ingin memuliakan sosok seorang ibu, seorang wanita tersebut. Maka tidak benar kalau ada ulama, orang yang mengerti agama, itu tidak memuliakan wanita, tidak mungkin. Itu salah. Pasti dia memuliakan wanita, apalagi memuliakan ibunya. Wasa'a, dan sejahat-jahatnya, seburuk-buruknya, sabila, jalan yang ditempuh. Maka kalau ada orang yang melakukan perbuatan demikian, menikahin orang yang dinikahin oleh ayahnya, berarti kedudukannya sebagai anak dalam ayat ini, maka tidaklah bagus. Perbuatan di situ dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perbuatan yang jahat, yang kecil, yang busuk, dan mendapat kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam sudah mengaturnya. Mana yang boleh dinikahin, mana yang tidak boleh dinikahin secara syariat. Maka dalamilah itu semuanya. Selama diperbolehkan di dalam Islam, silahkan. Selama tidak boleh dinikahin di dalam syariat Islam, maka kita tidak boleh untuk melanggarnya. Karena kita dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang keji, manusia yang busuk, manusia yang mendapat kutukan dari Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai manusia yang sejahat-jahatnya. Berat santriwan-santriwati hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sama Allah sudah dilarang. Ayat sebelumnya belum dilarang, masih dimaafkan, tapi ayat sekarang sudah dilarang. Maka tidak boleh lagi, sudah dihapus. Ayat yang baru menghapus ayat yang lama. Artinya secara hukum Islamnya, maka tidak diperbolehkan lagi seorang anak menikahi ibunya sendiri. Demikian santriwan-santriwati jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.